Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farjan 'ajilan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Apa kabar bapak-bapak hadirin sekalian? Alhamdulillahirabbil alamin. Duhai Allah, saksikanlah semua yang berada di majelis ta'lim, majelis zikir ini bersyukur kepadamu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ya Allah Engkau berikan tambahan nikmat kepada kami semua, terutama nikmat istiqomah di dalam keislaman, keimanan dan keihsanan sampai kami kembali kepadamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat yang indah, salam yang terbaik semoga Allah selalu limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah. Alhamdulillah
astaghfirullah wa sallallahu ala rasulillah alhamdulillahi wa sallallahu ala rasulillah alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang hatinya diproses menuju kepada kesucian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sampai pada maqalah yang kedua, melanjutkan di halaman 18 pertengahan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa fi riwayatit Tabrani, dan dalam suatu riwayat Imam Tabrani, an Abi Hanifah, dari Imam Abu Hanifah, jalisul kubara, duduklah kalian bersama dengan para gegeden, pembesar kubara. Wasailul ulama, dan bertanyalah kalian kepada para ulama. Wa khalitul hukama, dan bergaullah kalian dengan para hukama. Hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Imam Abu Hanifah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menganjurkan dan memerintahkan kepada kita untuk duduk-duduk bersama dengan kubaro. Kemudian kalau bertanya dengan ulama, bergaul dengan hukama. Artinya betapa spesifik baginda Nabi Muhammad SAW itu memberikan arahan kepada kita agar tidak keluar dari jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus faham siapa itu kubaro, siapa ulama. Pada saat pekan yang lalu, bulan yang lalu, alhamdulillah kita sudah bahas sedikit mengenai ulama gitu ya. Bagian-bagian dari ulama-ulama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ada ulama itu sendiri, kemudian ada ulama dalam bentuk kata rabbaniyun, rabbaniyin, ribbiyun atau ribbiyin. Kemudian ulama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ahlul dzikri. Nah, di sini baginda Nabi Muhammad SAW menyebutkan ada kubaro, ada ulama, ada hukama. Siapakah mereka? Ai fa innal ulama'a, yakni karena sesungguhnya ulama itu salah satu aqsamin, ada tiga bagian ulama. Yang pertama adalah al-ulama'u, orang-orang yang mengetahui atau ulama itu sendiri bi ahkamillahi ta'ala, pada hukum-hukum Allah ta'ala. Wahum, dan mereka itu ashabul fatwa, ialah ulama ahli fatwa. Ulama yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad SAW dengan kata-kata ulama adalah mereka yang faham terhadap hukum-hukum Allah, syariatnya Allah. Bisa kita simpulkan dengan ahli fikih, fuqaha. Jadi ulama yang disebutkan dalam hadis Imam Abu Hanifah tadi, bahwasanya baginda Rasulullah SAW menyebutkan kata ulama, bertanyalah kalian kepada para ulama. Nah, ulama di sini adalah ulama yang mengetahui tentang hukum-hukum Allah, hukum fikih syariat, namanya fuqaha. Yang kedua,
yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hukama, wal ulama'u bidzatillahi faqat, dan orang-orang yang mengetahui pada zat Allah saja. Dia faham, dia mengerti mengenai zatnya Allah, perilakunya Allah, sifat-sifatnya Allah. Itu disebut dengan apa? Wahumul hukama, mereka itu adalah hukama. Orang yang faham mengenai Allah itu disebut dengan hukama. Alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jaza. Semoga rizki lahiriah batiniahnya melimpah. Ya Allah yang mengaminkan, semoga mendapatkan hal yang sama. Fafi mudakhalatihim, maka dalam bergaul dengan mereka. Tadi dalam hadis yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bergaul itu dengan hukama. Maka di dalam bergaul dengan mereka itu tahdzibun lil akhlaqi, dapat membersihkan akhlak. Li'annahum, karena bahwasanya mereka itu asyaraqat qulubuhum, telah bersinar hati-hatinya. Bima'rifatillahi, dengan ma'rifat kepada Allah. Wa asyaraqat, dan bersinar asraruhum, perasaan hati mereka, sir mereka. Asrar itu jamak dari sir. Bi anwari jalalillahi, dengan cahaya keagungan Allah. Yang kedua, ulama yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hukama, yaitu mereka yang faham mengenai Allah, kenal mengenai Allah, tahu faham mengenai zat Allah, perilaku-perilaku Allah, asma Allah dan sifat-sifat Allah. Ulama yang hukama, mereka ada yang pada tingkatan ketauhidan. Yang pertama adalah tauhid asma tauhid af'alillah dulu. Jadi tingkatan yang pertama itu tauhid af'alillah. Ini hukama yang tingkatan pertama. Hukama yang faham terhadap perbuatan-perbuatan Allah, perilaku-perilaku Allah. Contohnya bagaimana? Semua kejadian-kejadian itu dinilai dari kacamata perbuatan Allah. Kamu kok bisa sembuh? Alhamdulillah, Allah yang menyembuhkan. Bukannya habis dari rumah sakit, itu wasilah, ya. Bukankah dari sebab kamu minum obat, itu hanya perantara saja, ya. Sebenarnya hakikatnya yang menyembuhkan aku adalah Allah. Dia akan berkata demikian, memandang semua hal itu dari sisi perilaku dan perbuatan Allah. Ini tauhid yang pertama. Ini hukama tingkat pertama. Contoh lagi, sebagaimana apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, akhlaknya luar biasa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai diabadikan perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Allah di dalam Al-Quran. Fa idza maridtu fahuwa yashfin, maka ketika aku sakit. Baginda Nabi Ibrahim alaihissalam menyandarkan sesuatu yang kurang baik, gitu ya, sesuatu yang kurang enak didengar, sepertinya kurang bagus, itu disandarkan kepada dirinya. Ketika aku sakit, Nabi Ibrahim tidak berkata ketika Allah takdirkan aku sakit, tidak, ya. Fahuwa yashfin, maka dia adalah Allah yang menyembuhkan aku. Ketika itu adalah baik, enak didengar, kondisinya memang bagus, disandarkannya kepada Allah. Ini akhlak nih. Fa idza maridtu, ketika aku sakit, fahuwa, maka dialah Allah, yashfin,
yang menyembuhkan aku. Ini pelajaran tauhid af'al, bahwa baginda Nabi Ibrahim alaihissalam melihat segala macam itu yang berbuat adalah Allah, karena tidak ada perbuatan melainkan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dapat bergerak ya diizinkan Allah, betul tidak? Kita dapat melakukan macam-macam ya izin dari Allah. Maka selesai kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, misalnya ibadah salat, hati menghadap Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ini semua adalah ketentuan darimu, izin darimu, pertolongan darimu, taufik hidayah darimu, sehingga hamba dapat melaksanakan ibadah salat. Tidak ada usaha dari diri hamba ya Allah, Engkaulah yang maha menggerakkan hamba itu. Kalau ini dilakukan, maka kalau menyeluruh di dalam seluruh aspek dan kondisi, dia berada di dalam tauhid af'alillah. Artinya memahaesakan Allah di dalam perilaku-perilaku. Semeru kenapa itu meletus misalnya gitu ya. Kisahnya ceritanya ada seorang ulama yang diusir dari kampung itu keluarganya. Kita pernah dengar itu, betul ya? Maka gunungnya meletus. Ya, itu bisa menjadi sebab, tapi yang menentukan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu ciri orang itu tauhid af'alnya itu sudah nyala di dalam hatinya. Apa cirinya? Cirinya dia akan berkata, ini takdir Allah, ini takdir Allah, itu takdir Allah, ini yang menentukan Allah, ini yang berbuat adalah Allah. Begitu ya. Contoh, kebetulan saya itu, nggak ada lagi kata kebetulan berarti. Dia akan berkata, ini takdir Allah, qadarullah, ini takdir Allah, ini perbuatan Allah. Kenapa kamu bisa sholat? Ini takdir Allah. Begitu ya. Ini ciri tauhid yang pertama, tauhid af'al. Ada hukama yang ada pada tingkatan ini. Naik lagi kepada tauhid tingkat selanjutnya, yaitu tauhid asma was sifat. Dirinya memahami, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya dari perbuatan Allah, tapi juga dari nama-nama Allah secara spesifik, kemudian sifat-sifat Allah secara spesifik. Dipandang semua kondisi dan situasi itu dari nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dia kok padahal bukan orang Islam, kok bisa dermawan begitu ya? Kok bisa penyayang begitu ya? Kok bisa kasih sayangnya luar biasa ya? Padahal bukan orang Islam misalnya. Hukama orang yang kenal kepada Allah dari sisi asma wa sifat Allah, dia langsung mengaitkan dengan nama Allah. Iya, orang Allah kan Ar-Rahman, Allah kan Ar-Rahim, Allah kan Al-Malik. Dirinya itu dapat pancaran rahmat Allah subhanahu wa ta'ala berupa sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Baginda Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, duhai Allah, Engkau menciptakan makhluk-makhluk dan merawat mereka dengan nikmat-nikmat-Mu, wahai Allah. Tapi kenapa di akhirat Kau masukkan ke dalam neraka? Udah diciptain, dirawat, dikasih nikmat-nikmat di dunia, kenapa di akhirat ada yang masuk neraka ya Allah? Nanya Nabi Musa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjawab dengan adanya memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, kalau kau ingin tahu jawabannya, maka tanamlah pohon. Ya, biji tanam, kemudian kau rawat dengan baik, maka nanti
kalau sudah berbuah baru kau bertanya lagi kepadaku. Ditanam sesuai dengan perintah Allah, tumbuh itu tanaman, buah-buahnya banyak. Kemudian dipanen oleh Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu baru Allah bertanya kepada Nabi Musa, malah bukan Nabi Musanya yang bertanya kepada Allah. Wahai Musa, bagaimana bibit yang aku perintahkan untuk kamu menanamnya dan kamu untuk mengurusnya? Ya Rabb, sudah aku laksanakan, itu menjadi tumbuhan dan buahnya banyak. Maka kemudian aku sudah panen. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana dengan hasilnya setelah kamu panen itu? Ya Allah, ternyata buahnya ada yang tidak bagus, ada yang tidak baik, buahnya ada yang busuk. Yang busuk itu sih saya buang. Nah, kalau yang bagus-bagus saya ambil karena bagus. Kalau yang busuk-busuk tidak diambil, dibuang saja oleh Nabi Musa alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Musa, begitu pula dengan aku. Yang nggak baik ya masukin neraka gitu ya. Yang baik-baik baru berada di dalam rahmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia selamat. Sama seperti halnya buah yang kau panen tadi. Kalau kau anggap itu baik dan bagus buahnya, bisa kau makan, ya kau ambil. Kalau buah itu busuk dan tidak baik, ya kau buang. Sama, begitu pula jawabanku terhadapmu. Baru Nabi Musa faham. Nah, ini hukama yang faham terhadap zat Allah dari sisi asma wa sifat. Yang ketiga, ada tingkatan hukama yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dari sisi zat Allah itu sendiri. Ini yang paling tinggi, yang faham mengenai zatnya Allah. Kalau ini dibahas kami rasa terlalu panjang dan belum saatnya. Insya Allah di lain kesempatan. Sebagai satu gambaran saja, semua penciptaan asalnya dari zat Allah, akan memandang selalu dari sana, gitu ya. Contoh, ketika Allah berkesendirian, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menciptakan makhluk. Dari mana itu makhluknya? Sedangkan selain Allah nggak ada, hanya adanya Allah. Karena Allah itu Qidam, Allah Al-Qadim, betul? Allah Al-Awwal, yang maha awal. Kalau Allah yang maha awal, Allah yang Qadim, Allah yang Qidam, nah bagaimana itu? Mau menciptakan makhluk, nggak ada selain Allah. Akhirnya Allah menciptakan dari zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu nanti insya Allah sedikit demi sedikit kita akan bahas mengenai tauhid zatillah. Ini hukama yang kita dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bergaul dengan mereka, karena mereka hatinya itu sudah bercahaya, bersinar karena kemakrifatannya, pengenalannya terhadap Allah, dan bersinar pula sir mereka dengan cahaya keagungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pernah membahas, mungkin Abah juga pernah membahas ini, mengenai lapisan-lapisan hati. Lapisan hati paling luar namanya sodrun, tempatnya Islam. Yang kedua namanya kolbun, ya. Semua hati nih, lapisan hati. Yang luar namanya sodrun, tempatnya Islam. Yang kedua, lapis kedua hati namanya kolbun, isinya iman. Lapis ketiga hati namanya fuadun, isinya apa? Ihsan. Lapis hati yang keempat paling dalam namanya lubun, intinya hati. Lubun itu isinya apa? Isinya adalah sirrullah, ruhullah. Sir yang ada di hati lapis paling dalam itu adalah rahasia. Sir itu artinya rahasia. Sirrullah artinya rahasia Allah. Kalau ibarat apa itu rumah, sodrun itu halamannya, kolbun itu sudah masuk ke rumahnya,
gitu ya. Kemudian fuadun itu sudah masuk ke dalam kamar. Kalau lubbun itu sudah di dalam kamar dan dibuka lacinya, gitu ya. Lemari itu lubbun. Lacinya, rahasia yang ada di dalam laci itu namanya sirrun. Jamaknya kata asror. Kalau orang sudah bersih semua lapisan hatinya, sirnya akan nyala, akan bersinar. Ya. Nah, ketika kita bergaul dengan mereka, pandangan mereka saja sudah memberikan manfaat, apalagi ucapan-ucapannya. Maka di dalam kitab Lubabul Hadis itu banyak sekali hadis-hadis, terutama yang berkaitan dengan bergaul dengan ulama. Insya Allah nanti kita bahas sedikit kalau waktunya cukup ya Ustaz. Apa sudah sampai sini saja? Halo? Terusin jangan. Terusin. Ya Allah, saksikanlah bapak-bapak hadirin sekalian cinta terhadap ilmu, maka cintai kami semua. Amin. Yang terakhir itu ada yang namanya kubaro yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ulama'u bil qismaini, dan ulama orang yang mengetahui pada dua bagian itu. Ya, gabungan antara yang tahu faham mengenai hukum Allah dan yang faham mengenai zat Allah, itu namanya kubaro. Jadi ada ulama yang hanya faham mengenai hukum Allah, namanya fuqaha, ahli fikih, ahli syariat, tahu hukum Allah, ini halal, ini haram, ini mubah, ini ya begitu. Ada ulama yang tahu faham mengenai zat Allah, namanya hukama. Gabungan dari keduanya, yang ada pada dirinya terkumpul keduanya, itu namanya kubaro. Ulama juga, hukama juga. Kalau dirinya terkumpul dua hal itu namanya kubaro. Fa inna mukhalatata ahlillahi, karena sesungguhnya bergaul bersama ahli ma'rifat kepada Allah, taksibu ahwalan saniyah, dapat menghasilkan hal-hal yang baik. Bergaul dengan mereka pastinya membawa manfaat dan kebaikan untuk yang bergaul dengan mereka. Wan naf'u bil lahzi, dan kemanfaatan dengan melirik itu fauqan naf'i bil lafzi, di atas kemanfaatan dengan ucapan. Lirikan mereka kepada kita, pandangan kita, lirikan kita kepada mereka, itu sangat bermanfaat. Bahkan dikatakan oleh Imam Abu Laits itu bahwasanya lirikan itu, pandangan itu jauh lebih bermanfaat dari ucapannya. Dilihat saja. Karena penglihatan mereka beda dengan penglihatan kita. Ya, mereka itu melihat sudah dengan penglihatan Allah. Melihat kita tanpa ada kebencian. Yang dilihat di dalam diri kita bukan maksiat dosanya. Melihat kepada kita dengan penuh kasih sayang, gitu ya. Maka disebutkan bahwa kemanfaatan meliriknya itu lebih tinggi daripada ucapan-ucapan. Faman nafa'aka lahzuhu nafa'aka lafzuhu, maka barang siapa yang manfaat kepadamu lirikannya, maka manfaat kepadamu ucapannya. Orang yang bermanfaat ketika kita meliriknya atau dirinya melirik kita, itu mengandung kemanfaatan-kemanfaatan, maka ucapannya pasti bermanfaat. Ciri kekasih Allah, Bapak pengen tahu nggak mana kekasih Allah, mana bukan? Ciri kekasih Allah,
kalau dilihat ingetin kita sama Allah. Kalau ketika kita memandangnya, hati kita ingat Allah. Setiap kali kita memandangnya, ingat Allah. Mau maksiat, naudzubillahi min dzalik, ngelihat fotonya ulama itu, hukama itu, kubaro itu, langsung takut. Jadi kebawa ingat sama Allah. Nah, itu kekasih Allah. Salah satu di antara ciri kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena pandangan kita terhadap mereka menghapuskan dosa. Pandangan mereka terhadap kita pun menghapuskan dosa. Kita buka sedikit ya. Karena tadi ada lub itu intisari. Nah, ini nama kitabnya Lubabul Hadis. Inti hadis. Nah, di dalam kitab ini yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, Imam Suyuti ya, 911 Hijriah. Di dalam bab-bab yang awal, terutama bab fadilah ilmi wal ulama, disebutkan bahwasanya Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nazara ila wajhil alim, barang siapa yang memandang kepada wajah orang yang berilmu, orang alim. Kriteria alim tadi yang 3 tadi, fuqaha, hukama, dan kubaro. Barang siapa yang memandang kepada wajah orang alim, nazratan, dengan satu pandangan, fafariha biha, lalu merasa senang dengan pandangan tersebut, khalaqallahu ta'ala min tilkan nazrah, maka Allah ta'ala akan menciptakan dari pandangan itu malaikat yastaghfiru lahu, yang beristighfar baginya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Pak, labbaik Pak, alhamdulillah. Kita ngelihat ulama doang, kemudian hati kita senang. Ulama itu juga senang melihat kita. Ya, akan diciptakan dari pandangan itu oleh Allah malaikat. Kalau kitab dalam Lubabul Hadis ini derajatnya cuma 2. Kalau enggak mutawatir sahih itu doang, maka disebut intisari hadis. Ada 400 hadis. Di dalam satu bab ada 10 hadis. Nah, disebutkan oleh baginda Rasul, pandanganmu kepada ulama itu, ketika engkau senang kepadanya dengan pandangan itu, Allah ciptakan malaikat yang terus menerus beristighfar untuk kita di hadapan Allah hingga hari kiamat itu datang. Kalau kita istighfar terus-terusan, kayaknya susah ya Pak ya? Betul enggak? Halo? Bisa enggak? Sulit kayaknya ya. Tapi kalau yang istighfarin malaikat tidak berhenti-berhenti sampai kiamat, enak enggak? Alhamdulillah. Ya, kitanya enggak istighfar, diistighfari sama malaikat. Ya Rabb, Allah tuh maha baik. Cuma karena kita melihat siapa? Ulama saja. Ulama itu melihat kita saja, Allah ciptakan malaikat yang beristighfar kepada Allah di hadapan Allah untuk kita. Ini adalah salah satu di antara bermanfaatnya itu majelis ta'lim. Allah kumpulkan kita di majelis ta'lim, dan itu majelis yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain disebutkan di sini, man akrama aliman faqad akramani, barang siapa yang memuliakan ulama, maka sungguh dia memuliakan aku, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man akramani, dan barang siapa yang memuliakan aku, faqad akramallah, maka sungguh dia memuliakan Allah. Wa man akramallah, dan barang siapa yang memuliakan Allah, fa ma'wahul jannah, maka tempatnya adalah surga.
Dalam hadis yang selanjutnya, naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim itu jauh lebih utama daripada ibadahnya orang yang tidak alim, orang yang jahil. Hadirin yang dirahmati Allah, yang hatinya dipandang dengan rahmat Allah. Suatu ketika Imam Syafi'i rahmatullah alaih itu sedang berkunjung ke rumah gurunya, yaitu Imam Maliki rahmatullah alaih. Anak dari Imam Maliki rahmatullah alaih itu ngefans. Ngefans itu apa ya? Mengidolakan. Mengidolakan Imam Syafi'i. Padahal ayahnya imam juga, Imam Maliki, ya. Tapi anaknya Imam Maliki ini ngefans sekali, mengidolakan sekali siapa? Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu berkunjung ke rumah gurunya, bermalam di rumah gurunya, yaitu Imam Maliki rahmatullah alaih. Ketika malam-malam itu, kemudian anak dari Imam Maliki yang mengidolakan Imam Syafi'i tadi itu memperhatikan kedua orang ini. Yang pertama diperhatikan ayahnya, yaitu Imam Maliki. Yang kedua diperhatikan idolanya, yaitu Imam Syafi'i. Dilihat Imam Maliki semalaman penuh ibadah qiyamul lail di hadapan Allah, mendirikan malam dengan mengisi berbagai macam ibadah di hadapan Allah, sampai nggak tidur Imam Maliki ayahnya. Salat, zikir, baca Quran, menangis di malam-malam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia lihat ayahnya lagi begitu. Diintip tuh, karena kamarnya nggak ketutup rapat, maka dilihat Imam Syafi'i ngapain ya. Karena sudah viral ya, viral apa tuh viral ya, terkenal Imam Syafi'i itu, terkenal orang solehnya, terkenal kealimannya, walaupun dirinya ngaji sama bapaknya, tapi sudah luar biasa ilmunya. Dilihat tuh, oh ternyata Imam Syafi'i tidur. Ayahnya semalam suntuk, Imam Maliki itu ibadah kepada Allah, qiyamul lail, sedangkan Imam Syafi'inya tidur. Kemudian waktu subuh datang, itu putranya Imam Maliki bertanya kepada kepada ayahnya, "Wahai ayah, aku itu betapa mengidolakan Imam Syafi'i." "Oh bagus," kata Imam Maliki ya. "Terus kenapa?" "Tapi saya heran." "Kenapa?" "Engkau wahai ayahku semalaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai aku tahu kau tidak tidur. Sedangkan yang aku idolakan yaitu Imam Syafi'i, kulihat semalaman tidur saja. Kenapa begitu ya? Sehingga membuat aku sedikit kecewa," katanya ya. Kata Imam Maliki selaku ayahnya, "Wahai anakku, nanti kalau sarapan, kita makan sarapan, kamu tanya saja langsung kepada Imam Syafi'i." Ditanya betul, lagi sarapan tuh. Bentar lagi kita sarapan, insya Allah. "Jangan khawatir Pak, dikit lagi kok." Enggak lama lagi ya. Pak Ustadz lama banget, udah keroncongan ini. Alhamdulillah. Bohong Pak ya. Terusin jangan. Lah bentar lagi, ceritanya belum kelar. Ya, ditanya tuh Imam Syafi'i sama anaknya, "Wahai Imam Syafi'i, sungguh aku mengidolakanmu karena Allah, aku mencintaimu karena Allah. Tapi kenapa aku lihat semalaman ayahku beribadah terus kepada Allah, tidak tidur, sedangkan kulihat engkau tidur terus semalaman. Kenapa begitu?" Kemudian Imam Syafi'i itu berkata kepada putranya Imam Malik, "Wahai putra dari guruku yang mulia, ketahuilah tidurku tadi malam itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala 7 furu' ilmu. 70 furu' cabang dari ilmu-ilmu. Tidurnya Imam Syafi'i, satu kali tidur itu terbuka 70 cabang keilmuan. Maka ketika itu Imam Maliki berkata,
duhai anakku, tidurnya Imam Syafi'i itu jauh lebih mulia daripada ibadahnya ayahmu. Tidurnya ulama tuh dahsyat tidak? Tidurnya terbuka 70 cabang keilmuan. Masya Allah. Ya, ini betapa dekatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Imam Ghazali lagi sholat nih Pak. Cerita lagi, kakak kelar dah tuh pengajiannya. Nggak apa-apa, ceritain satu lagi. La ilaha illallah, alhamdulillah. Imam Ghazali jadi imam sholat nih Pak. Adiknya itu ikut berjamaah. Adiknya Imam Ghazali rahmatullah alaih ikut ketika sholat itu, sholat subuh. Kemudian adiknya itu lagi sholat berjamaah, tiba-tiba mufarroqah, memisahkan diri dari sholat berjamaah bersama kakaknya, sholat sendirian, sama-sama di masjid juga, ya, memisahkan diri nggak berjamaah, padahal awalnya berjamaah. Kemudian Imam Ghazali itu mengadu kepada ibunya, wahai ibu, kenapa adik tadi itu mufarroqah, sholatnya jadi sendirian, nggak ikut berjamaah? Ya udah tanya aja langsung sama adikmu. Dipanggil adiknya, wahai adikku, kenapa tadi mufarroqah? Wahai kakak, mohon maaf, ketika kakak itu tadi menjadi imam, kulihat di badan kakak itu berlumuran darah. Lagi sholat tapi berlumuran darah. Merinding Imam Ghazali, beristighfar kepada Allah. Dari mana engkau tahu wahai adikku? Ya, nggak tahu ya Allah, tampilkan demikian. Kau sholat jadi imam tapi banyak darah, mengeluarkan banyak darah, berlumuran darah. Bagaimana aku harus berimam dan menjadi makmum dari imam yang itu najis? Ya, maka aku mufarroqah, memisahkan diri dari jamaah. Benar wahai adikku, kata Imam Ghazali, ketika aku tadi mengimami, itu terfikirkan di dalam lintasan fikiranku ilmu bagaimana pemecahan masalah mengenai haid pada seorang wanita. Jadi lagi mikirin haid sambil sholat. Mikirin apa? Haid. Tahu haid nggak Pak? Ibu-ibu yang ngalamin, kita enggak. Ya, repot kalau kita haid juga Pak. Ya Pak ya. Alhamdulillah. Tapi itu kemuliaan bagi ibu-ibu luar biasa, disayang Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari mana dia bisa tahu itu? Ya, ditanya sama Imam Ghazali, dari mana dek? Oh, saya belajar sama tukang sol sepatu. Dicari itu guru adiknya. Ternyata orang yang ahli tasawuf, ahli kesucian hati. Ya, tasawuf itu bukan apa-apa, tasawuf itu kesucian hati gitu ya. Dicari ternyata betul ada di satu desa yang disebutkan oleh adiknya tukang sol sepatu. Ketika mau belajar kepada gurunya adiknya itu, ya, wahai Syekh, aku ingin belajar kepadamu. Emang siapa kamu? Saya Ghazali. Oh, ulama yang terkenal itu ya. Kenapa mau belajar sama saya? Enggak, saya baru paham mengenai hukum-hukum Allah. Beliau waktu itu fuqaha, ya. Ingin belajar apa? Tasawuf. Karena tadinya diperintah untuk memerangi tasawuf ya. Akhirnya belajar, tapi sebelum belajar itu syaratnya apa? Syaratnya Imam Ghazali harus bersihkan langgar atau musola yang di situ dipenuhi dengan kotoran. Padahal tadinya nggak ada kotorannya, orang dibuat sholat terus, ya. Tiba-tiba di situ banyak kotoran, macam-macam kotoran. Kemudian disuruh membersihkan, ya. Pertama dibersihin pakai lap, disucikan sebagaimana ilmu fikih yang diketahuinya. Kemudian gurunya berkata, jangan kau bersihkan dengan lap, dibersihkan itu kotorannya lagi. Pakai apa? Pakai jubahnya Imam Ghazali, bersihin kotorannya pakai jubahnya. Kemudian kata gurunya, jangan kau bersihkan dengan jubahmu, bersihkan langsung dengan tanganmu.
Jijik kan banyak kotoran tapi disuruh bersihkan pakai tangannya. Dari situ saja sudah belajar mengenai apa? Kesucian, ya. Jangan merasa lebih hebat, jangan merasa sudah luar biasa kalau menjadi ulama. Imam Maliki ditanya 48 pertanyaan, dijawab cuma 32. Yang lainnya dijawab dengan aku tidak tahu, aku tidak tahu. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ruh itu mengatakan bahwasanya aku pernah ditanya mengenai ruh, maka aku menjawab dari 100 pertanyaan hanya 1, yang lainnya tidak aku jawab karena aku tidak tahu. Diprotes, wahai imam, kan kau yang paling tahu di zaman kami, kau yang paling mengerti mengenai masalah ruh. Jangan kau lihat dari panjangnya janggutku, berapa banyak kitab yang aku buat, tapi lihatlah dari sisi kelemahanku, seperti yang difirmankan Allah bahwa ruh itu hanya Allah yang tahu. Kita hanya diberikan sedikit pengetahuan mengenai itu. Maka dari 100 pertanyaan cuma 1 yang dijawab. Semuanya yang lainnya dibilang nggak tahu. Itu ulama yang beneran begitu. Kalau ulama-ulamaan semua dijawab. Mau tahu mau nggak tahu, yang penting saya jawab lah. Malu kalau nggak dijawab, begitu ya. Dia sulit mengatakan I don't know. Ya, saya nggak tahu, nanti PR ya. Saya cari dulu ilmunya, saya lihat dulu di kitabnya, saya tanya dulu sama orang-orang yang lebih ngerti. Ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa tetangga-tetangga kita, dosa kaum muslimin muslimat seluruhnya dari umat Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu memproses kesucian dalam diri kita, sehingga ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua dalam keadaan suci lahirnya, suci batinnya, selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah muda aja, Pak Ustaz. Alhamdulillah.